Halo, selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi di ibadah online pada hari ini, di minggu ini yang cerah. Sebelum kita mulai ibadah, coba ibu mau ajak anak-anak semua untuk semangat. Kalau ibu bilang puji Tuhan, semua teman-teman yang ada di sini juga bilang haleluya. Kalau ibu bilang haleluya, anak-anak bilang puji Tuhan. Bisa ya? Coba kita mulai sama-sama. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, nggak semangat. Coba ulang lagi ya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita ya anak-anak. Yuk kita boleh bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Ku Kagum. Seperti lagu ini anak-anak ya. Kita kagum sama Tuhan akan kebesaran Tuhan. Ya, Tuhan yang layak kita puji. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Semua anak-anak boleh bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita untuk memuji Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Kita mau nyanyikan lagu Ku Kagum Hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi anak-anak, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sambil musik tetap dimainkan, ibu persilakan anak-anak boleh ambil waktu teduh. Biarlah setiap anak-anak yang ada di rumah boleh mempersiapkan hati, mempersiapkan diri. Kita mau naikkan pujian buat Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kita di rumah, kita tetap semangat karena kita yakin Tuhan boleh ada, Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kita semua. Papa mama yang mendampingi, opa oma semua, kita boleh merasakan kehadiran Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi, Ku kagum akan hormat. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Mari anak-anak, kita mau ambil waktu untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah memberikan kami kesehatan. Terima kasih Tuhan di waktu-waktu yang sangat sulit ini. Walaupun begitu banyak virus yang ada di luar sana, Tuhan tetap pelihara kami. Tuhan tetap memimpin hidup kami. Terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini juga Tuhan sudah menyertai kami agar kami boleh mengikuti ibadah online. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap pujian yang boleh kami naikkan, setiap firman Tuhan yang boleh kami dengar, sungguh boleh dapat merubah hidup kami menjadi lebih baik lagi. Dan firman Tuhan terus boleh tertanam di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah online kami ini ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami mau berdoa dan juga mengucap syukur. Katakan sama-sama, amin. Nah, anak-anak masih tetap berdiri ya. Kita semua juga ibu atau kakak yang di sini semua kita tetap berdiri. Semuanya bisa menari?
Coba tangannya semua ke depan. Kita mau nyanyikan lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Kita mau nyanyikan lagu ini untuk kemuliaan Tuhan. Semuanya gerak ya. Semuanya bisa. Coba latihan dulu. Semuanya bisa geraknya. Ayo, pertama-tama kita nyanyikan Syalalalala ya. Oke, 1, 2, 3. Dari terbit matahari tangannya. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya. Ku angkat lagu pujian. Lagu pujian, tinggikan namamu Dengan gendang. dengan gendang. Ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sekali lagi, Yesus Kekasih Jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbit matahari. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Lebih semangat dengan gendang. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Ya anak-anak, benar ya, Tuhan itu benar-benar sungguh kekasih kita. Tuhan sangat baik, Tuhan selalu memelihara kehidupan kita. Nah sekarang boleh duduk dulu deh ya, adik-adik di rumah boleh duduk. Nah sekarang ibu mau tanya, kalau kita berjalan tuh pakai apa ya anak-anak? Pakai kaki. Apa nggak kedengeran? Pakai apa? Pakai kaki. Kalau untuk menulis pakai apa? Siapa yang udah sekolah? Nah, kakak-kakak Madia pasti tahu ya. Kalau untuk menulis pakai apa? Pakai tangan. Nah, kalau kita makan pakai apa? Nah, adik-adik kecil yang Indria nih, yang biasa suka mengemil ya, makan snack. Kalau makan kita pakai apa? Pakai mulut. Nah, mulut kita ini harus kita bergunakan dengan apa? Boleh nggak marah-marah sama mami, sama papi, atau sama cici, sama koko? Tidak boleh. Mulut kita untuk apa ya? Untuk apa kakak-kakak? Memuji Tuhan. Untuk memuji Tuhan. Selain itu, sesuai dengan tema kita hari ini, mulut kita harus apa? Untuk berkata dengan benar. Ya, kita bisa memuji Tuhan, bisa memberitakan firman Tuhan kepada teman-teman kita, dan juga berani untuk mengatakan yang benar. Yuk kita coba nyanyi ya. Pertama kita nyanyikan lagu Hati-hati Gunakan Matamu. Ya, matanya boleh dikedip-kedip deh ya. Oke, kita nyanyi Hati-hati Gunakan Matamu langsung dengan mulutmu. Hati-hati
gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Tangan. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kaki. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati. Hati-hati gunakan hatimu. Hati-hati gunakan hatimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan hatimu. Mari anak-anak, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dan kita mau mengiringi dengan lagu pujian Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Shalom, selamat pagi adik-adik. Cauan, apa kabar? Adik-adik masih ingat nggak sama ibu? Ayo coba kamu ingat nggak sama ibu nih siapa? Ibu namanya Lydia Martin. Ibu bawa temen nih. Kita kenalan yuk. Namanya kamu siapa? Aku Cung Cung. Siapa? Cung Cung. Oh Cung Cung namanya. Ya kita kenalan nih. Cung Cung mau nyapa adik-adik juga. Selamat pagi adik-adik. Halo. Nah adik-adik sekarang ibu mau mulai cerita. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan sudah memberkati saat kami tidur. Tuhan Yesus, pagi ini kami mau ibadah, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memimpin kami supaya kami boleh mengerti akan firman Tuhan.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tema pagi ini Ibu mau cerita tentang berani berkata benar. Nah, apa ya maksudnya ya? Berani katakan yang benar. Nah, adik-adik, ada seorang raja. Adik-adik tahu dari mana ini raja? Nih ada mahkotanya, ini raja nih. Ini raja yang tidak percaya Tuhan. Dia menyembah berhala. Raja ini juga jahat, adik-adik. Jahatnya apa? Dia nangkepin nabi-nabi Tuhan. Dia masukin penjara. Jadi raja ini jahat. Namanya Raja Ahab. Raja Ahab ini suatu saat karena dia jahat, Tuhan hukum bangsa Israel, tidak ada hujan. Jadi lama sekali nggak ada hujan, nggak turun hujan. Terus suatu saat raja mau panggil Obaja, pegawai istana, kepala istana, coba kita cari air yuk, rumput-rumput semua kering nih, kita cari air. Lalu raja dengan Obaja pergi. Nah, ini Obaja, yuk kita pergi, kita mau cari air di mana ada rumput, di mana ada rumput untuk makanan binatang. Lalu mereka pergi. Nah, tempat yang lain masih ada nabi, namanya Nabi Elia. Nabi Elia ini Tuhan berbicara kepada Nabi Elia. Nabi Elia, sekarang kamu menghadap Raja Ahab. Hah? Aku menghadap Raja Ahab, Tuhan. Nanti aku ditangkap, dimasukin penjara. Gak usah takut, kata Tuhan, gak usah takut. Kamu harus katakan yang benar. Kamu bilang sama Raja Ahab ya, Raja Ahab, kamu sudah berbuat jahat, tidak menyembah Tuhan, makanya bangsa Israel dihukum Tuhan. Tidak ada hujan. Lalu Nabi Elia bilang, Tuhan beserta denganku, aku berani katakan yang benar. Karena Tuhan beserta dengan aku akan menghadap Raja Ahab. Nah, lalu adik-adik, di jalan si Nabi Elia ini ketemu dengan Obaja. Kamu Elia bukan? Iya, aku Elia. Aku mau ketemu Raja, Obaja. Hah? Kamu mau ketemu Raja? Nanti kamu ditangkap. Ngapain kamu keluar dari persembunyian? Aku mau ketemu Raja. Aku disuruh Tuhan menghadap Raja untuk berkata sesuatu yang benar. Nanti kalau aku sampein ke Raja, kamu jangan kemana-mana ya. Nanti aku ditangkap nih. Kamu tetap di situ ya. Aku panggilin Raja. Ya, aku tidak akan kemana-mana. Lalu Elia ketemu dengan Raja Ahab. Raja Ahab, hah? Ini dia yang aku cari-cari, ini si Elia nih. Akhirnya ketemu juga. Kamu kemana aja? Mau aku tangkap kamu. Lalu si Elia bilang, Raja Ahab, aku datang menghadap kamu karena Tuhan beserta denganku dan suruh katakan yang benar tentang kamu dan keluarga kamu. Kamu sudah berbuat jahat, menangkap nabi-nabi Tuhan, dan kamu menyembah berhala, mengajar rakyat bangsa Israel untuk menyembah berhala. Kamu bersalah dan kamu berdosa di hadapan Tuhan. Kamu akan dihukum oleh Tuhan, kamu dan keluarga kamu. Nah, adik-adik, kenapa Nabi Elia ini berani berkata yang benar? Karena Tuhan beserta dengan Nabi Elia. Tuhan beserta dengan Nabi Elia, dia berani berkata yang benar. Nah, adik-adik, saat ini kita sebagai anak Tuhan gak boleh takut untuk berkata yang benar. Tuhan akan menyertai kita. Misalkan begini nih, di rumah datang
teman adik-adik ngajak main, terus tiba-tiba lagi main-main, apa tuh? Ternyata pot mama adik-adik pecah. Lalu teman adik-adik bilang begini, kamu jangan kasih tahu mama ya, jangan kasih tahu mama kamu kalau aku yang pecahin, nanti aku diomelin. Kalau kamu ngadu-ngadu, aku gak mau temenan sama kamu, aku musuhan aja. Iya, aku gak akan bilang sama mama. Boleh gak begitu adik-adik? Gak boleh. Kita sebagai anak Tuhan harus katakan yang benar, harus ngomong jujur sama mama. Kalau mama tanya kenapa potnya pecah, siapa yang pecahin, kita harus bicara yang benar. Ya adik-adik, jangan takut. Kita sebagai anak Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Nah adik-adik, sekarang ibu mau kasih ayat hafalannya di dalam Efesus 4 ayat 25b. Berkatalah benar seorang kepada yang lain. Ulang ya, Efesus 4 ayat 25b. Berkatalah benar seorang kepada yang lain. Ya, adik-adik hafalin ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah memimpin kami saat kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus ajar kami untuk berani berkata yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkatilah Papa dan Mama yang sudah mendidik dan membesarkan kami. Dan berkatilah sepanjang minggu yang akan datang supaya kami tetap bisa terus beribadah kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Oke adik-adik, Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi. Tetap semangat. Anak-anak, tiba saatnya kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Sebagai ucapan syukur kita semua, kita mau mengumpulkan persembahan seperti biasa. Karena anak-anak masih di rumah, jadi anak-anak bisa mengumpulkan persembahannya di amplop. Nanti anak-anak kumpulkan kembali pada saat anak-anak kembali bisa beribadah di rumah Tuhan, di Gereja Kristus. Anak-anak bisa kumpulkan melalui guru-guru sekolah minggu. Mari anak-anak, kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, dan kita mau menyanyikan lagu Kami Bawa Pujian. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Mari anak-anak semua, kita mau berdoa, kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Puji syukur Tuhan, kami mau naikkan ke dalam hadirat-Mu. Kalau pada hari ini kami boleh memberikan persembahan untuk Tuhan, kami percaya Tuhan melalui persembahan yang boleh kami kumpulkan ini Tuhan, boleh dipakai hanya untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Tuhan, biarlah bukan hanya pemberian dari materi saja Tuhan, uang-uang yang terkumpul ini hanya untuk pekerjaan Tuhan, tapi kami juga mau memberikan hati kami. Sedari kecil kami juga mau belajar untuk terus taat. Kami mau belajar terus untuk menggunakan kehidupan kami hari lepas hari lebih baik lagi. Seperti firman Tuhan yang akan kami dengar juga Tuhan. Biarlah melalui hari-hari kami boleh memakai mulut kami untuk berkata yang benar. Kami mau memakai mulut kami hanya untuk memuji Tuhan.
Kami mau memakai mulut kami untuk memuliakan Tuhan dan juga memberitakan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kalau pada kesempatan hari ini kami juga mau berdoa Tuhan, biarlah Tuhan juga memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan. Kami juga mau berdoa di tengah-tengah virus corona yang sedang ada, yang sedang menyebar di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan, biarlah Tuhan mau pelihara anak-anak Tuhan yang ada di dunia ini Tuhan. Juga kami mau berdoa bagi para dokter, para perawat, semua yang ada di garda depan. Tuhan mau pimpin mereka, Tuhan mau pelihara mereka, dan juga keluarga mereka yang ditinggalkan di rumah. Tuhan, biarlah dengan waktu ini kami sungguh boleh memakai waktu-waktu kami tidak terbuang sia-sia. Bagi kami yang ada di rumah, yang kami juga baik papa mama yang bekerja di rumah, kami yang belajar di rumah, kami semuanya mau bersatu hati Tuhan. Kami juga mau berdoa, biarlah Tuhan sendiri yang mau memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan, dan biarlah Tuhan juga mau berbelas kasih supaya virus corona ini boleh segera dapat selesai ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan ini. Hanya ke dalam tangan penyertaan Tuhan, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami mau berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Terima kasih anak-anak semua, kita sudah beribadah dan tetap semangat, tetap sehat, tetap ada di rumah dan tidak kemana-mana. Dan sampai ketemu lagi minggu depan kita untuk bersama-sama ibadah online.